Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Irunsyah, NIM 201200254. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi mengenai dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Poin yang kedua, ada filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi. Ontologis adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Hampir sama dengan Aristoteles yang mengungkap bahwa ontologisme adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua ada filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan atau kita mengetahui seperti adanya benda-benda. Epistemologi juga dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas dan hakikat ilmu pengetahuan. Biasanya secara umum epistemologis menetapkan apakah suatu cabang ilmu layak atau tepat atau memenuhi syarat atau tidak untuk disebut ilmu pengetahuan atau cabang pengetahuan. Terus ada filsafat pendidikan Pancasila tinjauan dalam aksiologi. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dengan kata lain, aksiologis adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Poin yang selanjutnya ada keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Tujuan negara merupakan suatu pertumbuhan dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang dirancang secara nasional. Dalam hal ini Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia. Next, selanjutnya tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan menjadi tugasnya untuk diwujudkan. Tujuan kurikuler ialah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikuler pendidikan dalam jenjang tertentu melalui bidang studi dan mata pelajaran tertentu. Tujuan instruksional ialah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar mengajar, yaitu penguasaan materi tertentu. Poin yang selanjutnya, analisis filosofis tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok. Tujuan pendidikan menurut para ahli filsafat yaitu yang pertama, menurut Plato mengatakan bahwa tujuan pendidikan sesungguhnya adalah penyadaran terhadap self-knowing dan self-realization. Kemudian inquiry dan reasoning and logic. Yang kedua dari Aristoteles, mengaku tujuan pendidikan adalah penyadaran terhadap self-realization, yaitu kekuatan efektif, virtue, kekuatan untuk menghasilkan efisiensi
dan potensi untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui kebiasaan dan kemampuan berpikir rasional. Yang ketiga, menurut Johnny Dewey, tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi sebagai anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bersifat aktif, ilmiah, dan masyarakat serta berdasarkan kehidupan nyata. Poin yang selanjutnya, bagaimanakah hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang membedakan dengan bangsa lain. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya pendidikanlah yang berperan utama. Karena itu di sekolah diberikan pendidikan moral Pancasila, yang salah satu butir sila pertamanya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Jadi dari materi di atas bisa disimpulkan Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sendi utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari segi ontologi, Pancasila sebagai filsafat mempunyai abstrak, umum, dan universal sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila. Secara epistemologi, dengan filsafat kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Keselarasan antara tujuan negara dan tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok. Hubungan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dalam filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.